Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang salat tarawih. Salat tarawih merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan, yang dilakukan pada bulan yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Salat tarawih menjadi salah satu amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya dan diteruskan oleh para sahabat dan umat Islam setelah kepergian beliau. Al-Imam Al-Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan bahwa salat tarawih dengan salat sunnah yang khusus dilakukan pada malam-malam Ramadan dinamakan tarawih karena orang yang melakukannya beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau istirahat setiap 4 rakaat. Ini termaktub di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hukumnya dan kapan waktunya? Salat tarawih tidak hanya sebatas amaliyah sunnah yang hanya dikhususkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga utamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menginginkan pahala luar biasa dari salat tarawih bagi umatnya. Rasul bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan salat, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan salat adalah salat tarawih pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muslim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," yaitu keterangan yang mengatakan man qama, yaitu barang siapa yang salat tarawih. Yang dimaksud adalah salat tarawih. Dengan hadis ini mayoritas ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tarawih memiliki waktu secara khusus, yaitu dilakukan secara berjamaah pada malam hari di bulan Ramadan. Setelah melaksanakan salat isya tentunya, dan sebelum kita melakukan salat witir. Menurut pendapat yang lebih sahih, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili, bahwa hukum berjamaah salat tarawih adalah sunnah kifayah. Artinya, jika semua orang atau jamaah masjid meninggalkan jamaah salat tarawih, maka semuanya mendapatkan dosa. Namun, jika ada yang melakukannya, maka gugur dosa yang lainnya. Ini termaktub di dalam karya tulis yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lalu apa niat dan bagaimana cara kita melaksanakan sholat tarawih? Sholat tarawih sebenarnya tidak punya perbedaan mencolok dengan sholat pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada lafal niat yang diucapkan. Ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan niat. Misalnya imam. Niatnya adalah usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk yang menjadi imam. Sedangkan yang menjadi makmum niatnya adalah usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan niat dengan sebaik-baiknya, maka dilanjutkan dengan rukun-rukun setelahnya, yaitu melakukan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, rukun i'tidal, berdiri untuk melakukan sujud tahiyat, membaca 2 kali masyahadat, membaca salawat Ibrahimiyah, dan diakhiri dengan salam. Lalu berapa jumlah yang harus kita lakukan di dalam sholat tarawih? Jumlah rakaat sholat tarawih sebagaimana pendapat mayoritas mazhab Syafi'i adalah sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi melalui jalur Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi sahri Ramadana fi ghairi jama'atin isrina raka'atan wal witr. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di bulan Ramadan tanpa berjamaah sebanyak 20 rakaat dan ditambah dengan witir. Tidak hanya hadis ini dalil yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i adalah tindakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengumpulkan umat Islam untuk melakukan salat tarawih sebanyak 20 rakaat secara berjamaah di masjid. Tindakan ini kemudian diikuti oleh para sahabat, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk selalu berpedoman pada sunnah dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah Abu Bakar, setelahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Maka melalui dalil di atas, ulama mazhab Syafi'i menyepakati bahwa jumlah rakaat salat tarawih yang lebih utama adalah 20 rakaat. Mengenai teknis ulama sepakat salat tarawih dilakukan dengan 10 kali salam. Artinya, setiap 2 rakaat salat tarawih ditutup dengan salam, kemudian kembali melakukan 2 rakaat dan salam. Begitu seterusnya sampai 20 rakaat. Lalu apa bacaan-bacaan yang harus kita lakukan? Sebagaimana diketahui, salat tarawih merupakan salat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan dan tentu tidak boleh dilakukan di siang hari. Karenanya
ulama menjadikan salat sunnah yang satu ini sebagai sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Bacaan salat tarawih juga tidak jauh berbeda dengan bacaan salat pada umumnya. Dalam salat tarawih disunahkan membaca doa iftitah, suara pendek, tasydid, tasyahud, dan lainnya. Begitu pula dalam salat lain. Hanya saja Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya mengatakan yang dianjurkan bagi orang yang salat tarawih adalah menghatamkan bacaan Al-Quran selama Ramadan. Caranya sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, yaitu Al-Azkar. Maka imam salat tarawih membaca 1 juz dari 30 juz dalam setiap malam, dan dianjurkan untuk membacanya dengan indah dan jelas, serta hendaklah ia tidak memperpanjang bacaan lebih dari 1 juz yang merepotkan para makmumnya. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, yaitu Al-Azkar. Ada 3 poin penting yang dapat diambil dari penjelasan Imam An-Nawawi di atas. Yang pertama, disunnahkan kita membaca 1 juz dari 30 juz Al-Quran setelah salat Al-Fatihah bagi orang-orang yang melakukan salat tarawih. Tentu melihat kondisi yang menjadi makmumnya. Yang kedua, meskipun salat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat dan dikemas dengan 10 salam, tetap dianjurkan bagi yang melakukannya untuk memperindah bacaannya. Artinya, membaca 1 juz Al-Quran bukan berarti mengharuskan pembacaannya segera menyelesaikan bacaannya. Ya, tetap dianjurkan untuk membaca dengan tartil dan memperindah bacaannya. Yang ketiga, menghindari bacaan surat yang melebihi 1 juz. Poin terakhir ini memberikan warning bahwa bacaan yang banyak melebihi 1 juz dalam salat tarawih sangatlah tidak dianjurkan. Betapapun membaca Al-Quran sangat baik, namun jika dibaca terlalu panjang saat salat tarawih, maka sangat tidak dianjurkan, karena melihat siapa yang menjadi makmumnya. Kalau yang sudah disepakati, mungkin silahkan untuk melakukannya. Mau 2 juz, 3 juz. Tapi dalam hal orang-orang umum, minimal kita membaca 1 juz setelah dalam setiap hari atau setiap malam kita melakukan sholat tarawih. Apa keutamaan sholat tarawih? Keutamaan sholat tarawih tidak bisa diragukan, di mana banyak hadis yang sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukannya. Di antara keutamaan yang pertama adalah diampuni semua dosanya yang telah lalu. Keutamaan pertama ini sesuai dengan teks hadis yang di atas yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya barang siapa melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, orang yang bertarawih akan mendapatkan pahala beribadah 1 malam penuh. Keutamaan kedua ini berdasarkan hadis man qama ma'al imam hatta yang sharifa katabalahu qiyamul lailah. Barang siapa salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka untuknya dicatat seperti beribadah semalam. 2 hadis di atas merupakan dalil yang sangat memotivasi umat Islam agar berusaha selalu tekun dan istiqomah melakukan salat tarawih. Di antaranya dengan terus melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan mempersiapkan ilmu sehingga dia melakukan tarawih itu dengan ilmu yang dia miliki. Dan di dalam salat tarawih terdapat banyak manfaat dan keistimewaan yang luar biasa. Karena sungguhnya
ketika kita memiliki bukti keistimewaan yang dibiasakan oleh Rasul, maka kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas dosa yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan salat tarawih, itu juga kita pada hakikatnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih adalah salat yang sangat dianjurkan. Semoga kita bisa istiqomah dari awal sampai akhir untuk terus melakukan salat tarawih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan salat tarawih ini akan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah, apa hukumnya melaksanakan salat tarawih? Hukumnya adalah sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum melaksanakan salat tarawih yang khusus dilakukan bulan Ramadan? Para ulama fikih seluruhnya sepakat bahwa melakukannya adalah salat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana bunyi hadis, barang siapa mendirikan salat di malam-malam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap keikhlasan pahala dari Allah, semua dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa jumlah rakaat yang dijalankan dalam salat tarawih? Mayoritas ahli fikih, terutama yang bermazhab Syafi'i, berpendapat bahwa salat tarawih terdiri dari 20 rakaat dan ditambah dengan salat witir. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa tarawih terdiri dari 36 rakaat dan dalam riwayat lain 8 rakaat ditambah salat witir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, apakah dianjurkan menghatamkan Al-Qur'an dalam salat tarawih sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi? Maka sangat dianjurkan. Maka dalam hal ini disunnahkan menghatamkan Al-Qur'an dalam salat tarawih selama bulan Ramadan, dan disunnahkan pula membaca doa kunut dalam salat witirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan hatamkan Al-Qur'an. Mungkin satu malam, satu juz, sampai pada akhirnya di hari terakhir di bulan Ramadan nanti kita sudah menghatamkan Al-Qur'an. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang telat bergabung dengan salat jamaah tarawih? Barang siapa melewati beberapa rakaat tarawih saat melakukan berjamaah, tidak boleh mengucapkan salam bersama imam dan harus berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat yang terlewat. Baru kemudian salat witir. Bila ia tidak mendapati salat isya, ia dapat bergabung dengan imam yang beranjak melaksanakan salat tarawih dengan niat menjalankan salat isya. Setelah itu dia bisa melengkapi kekurangan salatnya, salat isyanya. Itulah pertanyaan yang timbul dari kultum kita tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kita keridhaannya dan memberikan kita syafaatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.